الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، وثم إلى أرواح مشايخنا ومؤدبينا وأساتذتنا الحمد الرحمن الرحمن الزكاة وسلامتهم وشافيه هذه المعزوزة وشكرهم وسلنا كل بسور به وسلامة وشافيه وشافيه من الله وسلامه كاسم المسيح وسلامه أحد على حبيب الله الحمد الزكاة وشافيه وثم إلى روحي أنبياء ومغفرة الله وعلى سلام وسلم وترشم الرحمة والمغفرة ويعيد على بركاته وصالحه وأنواره وعظومه ونفعاته في الدين ودون الآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن جماعة أن الله يعود درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين ودون الآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Jami' An-Nur yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita yang istiqomah hadir dalam ta'lim dengan niat untuk kita semakin paham tentang bagaimana ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang baik di mata Allah, orang-orang yang menjadi pilihan-pilihan di antara hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kita masih bicara tentang fi adabil muta'allim, adab orang yang belajar. Kita masuk pada adab yang ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin.
radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Al-ashiru idza sami'a asy-syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin aw faidatan mustaghrabatan aw yahki hikayatan aw yunshidu syi'ran wa huwa yahfazu dzalika asgha ilaihi isgha'a mustafidin lahu fil hal muta'attishin ilaih farihin bih ka'an lam yasma'hu qattu. Adab yang ke-10, apabila si murid ini mendengar dari gurunya yang menyebutkan tentang suatu hukum pada satu permasalahan atau menyebutkan faedah yang unik ya, yang jarang, atau sang guru menceritakan satu cerita, atau sang guru itu menyampaikan satu syair yang dia, yakni si murid ini menghafalnya atau mengetahuinya, maka kata pengarang kitab, kalaupun keadaannya seperti itu, asgha ilaihi isgha'a mustafidin lahu fil hal, maka si murid ini tetap mendengar kepada si guru dengan pendengaran yang dia mengharapkan faedah kepadanya pada ketika itu. Tetap memberikan fokus perhatian dan tetap mendengarkan dengan baik, walaupun masalah yang diceritakan oleh gurunya atau cerita yang disampaikan oleh gurunya itu udah pernah dia dengar atau udah sering dia ketahui. Tetap sebagai adab, si murid ini mendengarkan dengan penuh perhatian. Muta'attishin ilai, dia merasa haus kepadanya, ya, merasa sangat perlu kepada penjelasan sang guru tadi. Farihin bihi, dan dia merasa gembira mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Ka'an lam yasma'hu qattu, seakan-akan dia belum pernah mendengarnya sekalipun. Ya, ini adab, ya. Karena kenapa? Kalau si murid dia merasa sudah mengetahui atau sudah sering dengar masalah yang disampaikan oleh gurunya, kemudian dia menganggap remeh, kemudian akan kelihatan dari wajah si murid ini sikap yang tidak memperhatikan, menganggap remeh. Ya, itu bisa membuat hati guru jadi kecewa. Ya, jadi ini adab yang harus betul-betul kita praktekkan. Ya, karena sering sekali, kalau apalagi orang yang sering ngaji, Pak, orang yang tukang ngaji, kemana-mana ngaji, pasti permasalahan yang dia dengar ada saja yang sama, ya. Dari majelis ini dia pernah dengar, ngaji ke guru yang lain, masalahnya juga mungkin pernah didengar. Dan kebanyakan kitab-kitab yang diajarkan di masjid-masjid, di musola-musola itu biasanya hampir-hampir sama, ya kan? Fikihnya misalkan dia baca Fathul Qorib ataupun Fathul Mu'in ataupun Kifayatul Akhyar, ya itu aja. Ataupun dia baca Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad, ya, itu yang masalah tasawufnya. Kadang-kadang kitabnya sama, cuma gurunya beda. Ketika disampaikan satu ilmu yang sudah sering dia dengar, kita tetap harus mendengarkan seolah-olah kita nggak pernah dengar. Itu adab, ya, itu adab. Qala Atha, berkata Atha, inni la asma'ul haditha minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa uriyahu min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Kata Atha, sesungguhnya saya pernah mendengar satu hadis dari seseorang dan saya telah mengetahui hadis itu daripadanya, dan saya nampakkan pada diri saya bahwa saya tidak pernah mengetahuinya sedikit pun.
Nah, ini salah satu bentuk ketawaduan seseorang. Ya, walaupun sudah dia pernah dengar hadis, dia dengar lagi daripada orang lain, maka dia tetap menunjukkan sikap seolah-olah dia tidak pernah mendengar hadis itu. Adab. Ya. Ini salah satu bentuk tawadhu seorang yang menuntut ilmu. Ingat makalah hadis yang disampaikan oleh Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu maka dia akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau dia merasa dia sudah tahu kemudian dia tidak memperhatikan gurunya, sombong itu orang. Ya. Maka jauhkan sikap-sikap seperti itu. Kemudian wa anhu qala, dan dari Atha juga dia berkata, inna syaba la yatahaddatsu bihaditsin. Ada seorang pemuda yang dia menyampaikan satu hadis. Fa asma'u lahu ka'anni lam asma'hu. Aku mendengarnya seakan-akan aku tidak pernah mendengar hadis itu. Walaqad sami'tuhu qabla an yuladu. Dan sungguh aku telah mendengar hadis itu jauh sebelum orang ini dilahirkan. Anak muda nyampain hadis di hadapan ya, ulama yang sedang kita bicarakan makolahnya ini. Tapi didengar oleh apalagi orang ini adalah lebih muda usianya. Biasanya Pak, orang tua atau orang yang sudah berusia itu suka meremehkan anak muda, ya kan? Apalagi anak baru kemarin, ya kan? Yang kalau waktu sunat kita yang gendongin, sekarang udah bisa ceramah, ya kan? Udah bisa ngajarin orang. Nah, itu kadang-kadang ada sikap yang sukar menerima. Anak baru kemarin sok-sokan ngajarin, kan begitu, kadang-kadang ada seperti itu. Nah, itu bukan sikap seorang yang tawadhu. Belajar daripada sikap Atha, ada seorang pemuda yang menyampaikan hadis, padahal hadis itu dia sudah dengar jauh sebelum anak itu lahir, bayangin. Tapi dia dengar hadis itu dengan seksama, seakan-akan dia nggak pernah mendengar hadis tersebut. Nah, ini adab, ya, adab dari para ulama. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, fa in sa'alahu syaikhu inda syuru'i fi dzalika an hifzihi lahu. Maka seandainya sang guru itu bertanya kepadanya ketika permulaan pelajaran tentang hafalannya, fala yujibu bina'amin, maka jangan langsung dia katakan ya. Contohnya misalkan guru kita tanya, yang kemarin kita pelajarin udah hafal belum? Nah, kalau kata kitab fala yujibu bina'amin, jangan langsung dia jawab ya saya udah hafal. Itu ternyata kurang adab. Lima fihi minal istighna'i ani syaikhi fihi, karena dari ungkapan itu menunjukkan adanya sikap kita nggak perlu kepada guru, ya kan? Guru kita tanya, udah apa belum yang kemarin? Udah. Seakan-akan itu menunjukkan kita nggak perlu lagi pelajaran baru daripada guru kita. Wala yaqul, jangan juga dia berkata la. Nah, saya belum hafal. Ya. Lima fihi minal kadzib, karena dari ucapan itu mengandungi kebohongan. Dia udah hafal tapi ngakunya belum. Nah, jadi bagaimana yang benar? Bal yaqulu, bahkan seharusnya dia berkata, uhibbu an astafidahu minasyaikhi au an asma'ahu minhu. Saya lebih suka mengambil faedah daripada guru, atau saya mendengarnya daripada dia. Au ba'uda ahdi, atau dia berkata itu hafalan sudah terlalu lama, ya. Au huwa min jihatikum asah, atau kita katakan sepertinya kalau dari guru itu lebih benar deh, gitu ya. Seolah-olah kita nggak nunjukin bahwa kita ini sudah hafal, ya. Tapi kita juga nggak berkata kita belum hafal, menunjukkan ketawaduan kita kepada guru. Ya.
dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita bisa sesuaikan dengan kondisi di mana kita tinggal, ya. Baik. Fa in alima min hali syaikhi annahu yu'assiru al-ilma bihifzihi lahu masarratan bihi. Maka seandainya dia mengetahui dari keadaan syekh bahwasannya si gurunya ini lebih mengutamakan ilmu ataupun lebih mengutamakan supaya dia menghafalnya, maka dia dan guru ini merasa gembira kalau si murid ini bisa menghafal. Au asyaru ilaihi bi'itmamihi imtihanan li dhabtihi, atau mengisyaratkan kepadanya untuk menyempurnakan apa yang dia ketahui, ya, sebagai ujian untuk mengetahui pemahaman dia, au hifzihi, atau bagaimana tingkat hafalannya, au li izhari tahsilihi, atau untuk menunjukkan bagaimana tahap pemahamannya. Fala ba'sa bittiba'i gharadis syaikhi ibtigha'a mardatihi wasdiyadan li raghbatihi fih. Maka tidak mengapa kita mengikuti keinginan guru, mencari ridhanya, dan agar menambahkan lagi kecintaan guru kepadanya. Jadi jamaah, jadi kita sebagai murid harus tahu keinginan guru kita juga. Misalkan kalau guru kita kepengen kita ini cepat hafal, dia demen muridnya cepat hafal, maka kita sebagai murid walaupun kita kurang-kurang demen ngapal, kita ikutin kemauan guru kita, ya. Jangan pakai mau-maunya kita. Kan ada anak yang malas ngapalin, sedangkan gurunya disuruh sama gurunya untuk apa? Untuk menghafal. Kemudian dia nolak, dia banyak alasan. Kemudian dia enggak menunjukkan taatnya kepada sang guru, maka itu merupakan bentuk ketidakpatuhan, ya, bentuk adab yang kurang baik terhadap guru. Walaupun kita merasa berat menghafal contohnya, ya, maka tetap kita tunjukkan kita itu betul-betul ingin mencari ridho daripada guru kita, ya. Nah, ini kita perlu ajar kepada anak-anak kita juga agar mereka jangan bersikap kurang ajar kepada guru-gurunya yang ngajar di sekolahnya atau di pondoknya, ya. Jangan suka menunjukkan sikap kurang sopan. Biasanya anak-anak itu juga mereka agak kurang suka pelajaran-pelajaran yang sifatnya eksak. Ada seperti itu, ya. Nggak demen matematik, nggak demen ngitung-ngitungan, ada yang seperti itu. Nah, ketika gurunya lagi ngajar dia tidur, ataupun ketika gurunya lagi ngajar dia cabut keluar. Nah, itu kita kali itu zaman dulu sekolah. Lagi sekolah, guru pelajaran matematika atau guru apa saja yang kita nggak suka pelajarannya, kita kabur, kita cabut, ya. Nah, itu contoh sikap yang kurang beradab kepada guru, ya. Maka biasanya anak-anak yang waktu sekolahnya begitu perangainya, biasanya nggak jadi apa-apa, Pak. Nanggung jadinya, ya. Ibarat kata dia masak nasi, masak nasi, mau dikata lontong nggak jadi, mau dikata nasi kelembekan, gitu jadinya, nanggung. Gara-gara apa? Gara-gara waktu ngebelajarnya dulu dia kurang adab sama gurunya. Jadi begitu. Jadi siapapun guru kita, mengajar apapun dia, tetap kita harus menunjukkan rasa ta'zim, rasa hormat kepada orang yang berjasa kepada kita. Kata Sayyidina Ali kan dengan makalahnya yang terkenal, ana abdun liman 'allamani harfan. Saya ini budak bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf saja. Jadi orang yang berjasa kepada kita, guru-guru kita, itu layak untuk kita berikan penghormatan. Dan keberhasilan hidup seseorang, keberkahan hidup seseorang itu juga sangat ditentukan bagaimana mereka beradab dengan guru-gurunya, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa adab ini itu bisa menjadi kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Di dalam Quran ada Allah cerita kisah tentang Nabi Musa dengan tukang-tukang sihirnya Fir'aun.
ketika Musa menunjukkan kebolehannya mengubah kayu tongkatnya menjadi ular. Kemudian kata pembesar-pembesarnya Fir'aun, dia katakan ini sihir. Dipanggil tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ketika sudah berhadap-hadapan, banyak nih tukang sihirnya, bukan satu orang, banyak. Ada perkara yang dianggap perbuatan tukang sihir ini menunjukkan adabnya kepada Musa. Jadi tukang sihirnya Fir'aun ini tukang sihir cabutan, Pak. Jadi bukan piaraan Fir'aun, bukan. Tukang sihir cabutan, ya. Dari kampung-kampung nih banyak tukang sihir, panggil sini. Ya, lawan Musa, gitu kira-kira. Ya. Nah, ketika sudah berhadap-hadapan, ada satu perbuatan yang menunjukkan tukang sihirnya Fir'aun ini beradab kepada Musa. Kata mereka apa? Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Mereka berkata, wahai Musa, kamu yang mau lempar duluan atau kami yang mau lempar duluan? Nah, nawarin. Enggak nyeloncong, Pak. Ya. Kan kadang-kadang ada Pak yang nyeloncong tentang di jagoan itu jawara. Belagu-belaga gitu. Ini tukang sihir Fir'aun, walaupun tukang sihir, tapi ada adab. Tuh coba. Tukang sihir ada adab. Musa, kamu mau duluan atau kita duluan? Tuh. Kemudian kata Musa, qala alqu. Kalian lempar dululah. Nah, ditawarin Musa dulu, ya kan? Mau duluan atau enggak? Kata Musa, ente lempar duluan. Falamma alqau saharu ayunan nas. Ketika mereka melemparkan tali temalinya, kemudian berubah jadi ular yang menyihir pandangan mata orang-orang yang ada di tempat itu. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi dengan tukang sihirnya Fir'aun? Ketika sudah dilemparkan itu tali temali dan berubah jadi ular, giliran Musa lempar apanya? Lempar tongkatnya, dilempar jadi ular juga. Ularnya lebih besar dan ular ini memakan semua ular-ularnya si tukang sihir. Habis semua dimakan. Ketika mereka melihat ular-ularnya itu dimakan sama tongkatnya Musa, sama ularnya Musa, mereka berkata, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Kami beriman dengan Musa dan Tuhannya Musa. Ya. Dia berkata begitu, beriman dengan Nabi Musa dan juga Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka, qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan yang menguasai sekalian alam. Dia dapat hidayah, Pak. Dia dapat hidayah. Yang menyaksikan itu siapa? Apakah cuma tukang sihir? Bukan. Yang menyaksikan itu ada tukang sihir, ada rakyat jelata yang lihat di situ juga, ada Fir'aun, ada para pembesar-pembesarnya Fir'aun, semua lihat, tapi nggak semuanya dapat hidayah. Yang dapat hidayah siapa? Yang dapat hidayah adalah tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Memang karena di antara alasannya dalam ilmu sihir nggak mungkin itu sihir bisa saling makan, namanya sihir. Sihir kan adalah silap mata, ya, artinya dia mempengaruhi pandangan mata kita seolah-olah kelihatan seperti ular padahal bukan. Itu sihir namanya. Nah, dari segi ilmu sihir mungkin mereka bisa menerima ataupun penyebab di antara mereka dapat hidayah. Tapi ada lagi yang menjadi sebab utama kenapa tukang sihir ini dapat hidayah. Apa itu? Apa yang diceritakan Allah dalam Quran. Ini faedah yang sebut siapa? Ini faedah yang menyebutkannya adalah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau tulis dalam Fawaid Asy-Syatiriyah disebutkan begitu. Di antara sebab orang bisa dapat hidayah adalah beradab.
Dan dicontohkan adalah Nabi Musa dan tukang-tukang sihir ini. Karena Allah ceritakan itu, bagaimana dialog antara tukang sihir dengan Nabi Musa. Ente mau duluan atau kita duluan? Nah, itu kan adab. Dapat hidayah. Coba. Masya Allah. Jadi, adab itu bisa menentukan kejayaan, keselamatan seseorang. Ya. Pada zaman Nabi banyak orang-orang yang kurang ajar sama Nabi. Tapi juga ada di kalangan musuh-musuh Nabi, walaupun mereka nggak ikut ajar Nabi, tapi nggak keluar perkataan yang kurang ajar sama Nabi. Orang-orang yang nggak mengeluarkan kata-kata kurang ajar pada Nabi ini, mereka dapat hidayah. Siapa contohnya? Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan, beliau ini pernah ketika dalam ekspedisi perniagaannya, ekspedisi dagangnya di negeri Syam, waktu itu dipanggil sama Heraklius. Karena Heraklius dapat surat. Dapat surat dari siapa? Dapat surat dari Rasulullah agar dia memeluk agama Islam. Ditanyalah oleh Heraklius, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku sebagai nabi ini? Maka majulah Abu Sufyan, saya yang paling dekat nasabnya dengan dia. Ditanya banyak pertanyaan. Ditanya apakah dia ini tukang bohong? Kata Abu Sufyan, enggak, kami enggak pernah mendapati dia bohong. Sejak dari kecilnya lagi enggak pernah. Apakah dulu dia bapaknya ini adalah raja? Bukan. Ya. Apakah dulu dia ini punya siapa saja pengikutnya? Apakah orang kaya atau orang miskin? Dikatakan orang miskin semua yang ngikut dia. Tapi pertanyaan itu dijawab dengan jujur. Kan jarang Pak, ada orang yang kesel sama orang, benci sama orang, tapi ketika ditanya jujur, kan jarang. Biasanya orang kalau udah kesel sama gedek sama orang, ditanya tentang orang yang dia gedekin itu, pokoknya yang keluar jelek-jelek aja kan? Iya kan? Udah kesel. Tapi Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Heraklius kepada si Abu Sufyan ngomongnya jujur. Walaupun dia tidak menyukainya. Dikatakan apakah dia tukang bohong? Kami nggak pernah mendapati dia bohong sedikit pun. Wah, adab tuh namanya. Ya. Maka apa yang terjadi dengan Abu Jahal nggak masuk Islam. Abu Lahab nggak masuk Islam. Kenapa? Karena mereka nih mulutnya kurang ajar sama Nabi. Ya kan? Mulutnya kurang ajar. Abu Lahab diabadikan ucapannya itu. Apa namanya kisah dalam Quran. Ketika datang suruhan untuk mengikuti ajar Nabi Muhammad, dia ngomong sama Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kurang ajar, ya kan? Kurang ajar. Kemudian Umayyah bin Khalaf begitu juga, Abu Jahal pun begitu juga, keluar perkataan-perkataan yang kurang ajar kepada Nabi. Pada akhirnya apa? Mereka semua nggak dapat hidayah, mati dalam keadaan kufur. Tapi Abu Sufyan dia nggak keluar perkataan yang kasar, yang kurang ajar kepada Nabi, walaupun dia musuhnya pada waktu itu. Maka pada akhirnya Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan. Kata Nabi pada waktu Fathu Mekah, siapa yang masuk masjid, dia aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang berdiam di rumahnya, dia aman. Semuanya mendapatkan keamanan. Dan disebut nama Abu Sufyan. Dan dia waktu itu masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb, ya. Nah, jamaah, ini satu kisah lagi yang bisa dibuktikan sebagai penguat bahwa ketika orang beradab, adab itu bisa menjadi kunci penyelamat dia. Ya. Bisa dapat hidayah, dapat berkah dan sebagainya. Maka pentingnya kita ngaji tentang adab itu seperti itu. Bukan buat siapa-siapa, bukan buat guru kita, tapi buat kita. Ya, bukan buat siapa-siapa, buat kita, ya. Sebagai muridnya. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Wala yanbaghi lit-talibi an yukarrira su'ala ma ya'lamuh. Dan tidak sayagianya dan tidak sepatutnya bagi seorang murid dia mengulang pertanyaan apa yang dia sudah tahu. Wala istifhama ma yafhamuhu, dan dia tidak menanyakan apa yang dia sudah paham.
Li'annahu yudayyi'uz zaman. Karena yang demikian itu akan menghabiskan waktu. Wa rubbama adjar syaikha. Dan bisa jadi akan membuat guru kita jadi jengkel, jadi marah. Qala Zuhri, berkata Al-Imam Zuhri, i'adatul hadisi asyaddu min naqlis sakhr. Mengulang hadis itu lebih berat daripada mengangkat batu. Nah, ini adab juga yang harus kita perhatikan. Banyak ada ya, saya nggak sebut banyak, saya sebut ada. Ada orang-orang yang kalau sudah dapat jawaban dari satu guru, dia nggak puas. Dia nanya lagi sama guru yang lain. Padahal dia udah tahu jawabannya. Ditanya lagi sama guru itu. Nanti besok ngaji sama guru yang lain ditanya lagi masalah yang sama. Nah, ini dianggap kurang beradab. La yambaghi lit-talibi an yukarrira su'ala ma ya'lamu. Tidak layak, tidak patut bagi seorang murid mengulang-ulang pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya. Ya, baik. Kemudian wa yambaghi an la yuqassira fil isgha'i wat tafahumi. Dan seyogianya si murid ini janganlah dia ini tidak fokus dalam mendengarkan ataupun dalam memahaminya. Kurang dalam perhatiannya ketika mendengar dan memahaminya. Wa yashghala zihnahu bi fikrin aw haditsin, atau dia menyibukkan pikirannya dengan memikirkan sesuatu atau dia bicara tentang sesuatu. Tsumma yasta'idu syaikhu ma qalahu. Kemudian dia minta gurunya untuk mengulang apa yang dikatakan. Li anna dzalika isa'atu adabin. Karena yang demikian itu adalah adab yang buruk. Jadi kata pengarang, tidak patut seorang murid itu tidak perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Harus betul-betul isgha, ya. Fokus terhadap apa yang disampaikan, mendengarkan dengan penuh perhatian, ya. Jangan dia sibuk dengan pikirin yang lain, ataupun dia ngomong kepada yang lain, akhirnya nggak fokus kepada gurunya. Nah, ketika dia sudah nggak fokus, dia kelewatan, kemudian dia minta gurunya ulang lagi. Gara-gara siapa itu? Kan gara-gara dia. Gara-gara dia mikirin yang lain, kemudian gurunya udah sampaikan, dia malah minta lagi, tolong Tuan Guru, Ustaz, ulang lagi dong. Tadi saya lagi nerima WhatsApp nih. Kurang ajar. Dia lagi ngetik. Gurunya lagi terangin, dia main WhatsApp. Balas WhatsApp. Kelewatan. Ustaz, tolong ulang lagi dong. Tadi saya lagi nggak sempet. Nah, itu kurang ajar. Isa'atu adabin. Itu dianggap kurang ajar, kurang beradab, ya. Bal yakunu musghiyan likalamih. Bahkan hendaknya dia itu betul-betul mendengarkan. Hadiraz zihni, fokus pikirannya, hadir pikirannya, lima yasma'uhu min awwali marrah. Pada apa yang dia dengar pada kali pertama. Wa kana ba'dul masyayikh la yu'idu li mithli hadza idza ista'adahu. Dan sebahagian guru-guru, sebahagian masyayikh tidak akan mengulang hal yang demikian apabila diminta untuk diulang. Kalau seandainya memang yang menjadi penyebabnya adalah ketidakfokusan si murid ketika mendengar. Wa yadhbaruhu uqubatan lahu. Dan kadang-kadang guru ini mengherdiknya, memarahinya sebagai sebagai balasan, hukuman terhadap perbuatannya yang tidak memperhatikan perbuatan ucapan daripada gurunya. Jamaah, kalau kita di taklim begini mungkin nggak ada lah yang seperti itu. Guru yang galak seperti itu kayaknya nggak ada. Kalau gurunya galak besok diberhentiin biasanya gurunya gitu. Kalau di sekolah ya itu mungkin. Yang pernah sekolah misalkan di Asy-Syafi'iyah, zaman Ki Abdul Syafi'i. Ya, zaman beliau masih hidup, itu ngalamin bagaimana kerasnya didikan guru. Bagaimana kerasnya didikan seorang murabbi itu. Beliau itu
Ini kata yang sekolah ya, yang menjadi murid beliau. Beliau itu kalau udah masuk ke sekolahan, itu murid pada takut, Pak. Pada takut ketika beliau datang masuk. Dan kadang-kadang beliau itu memang nggak segan-segan mukul muridnya. Kalau muridnya ini misalkan terlambat ya, ataupun nggak bisa jawab, itu dipukul, betul-betul pukul. Bukan mukulnya biasa, tapi mukul betul-betul mukul. Dan kadang-kadang nih, beliau ini masuknya orang lagi istirahat dia masuk. Tuh. Orang lagi jajan nih, lagi belanja, lagi beli makanan, minuman, dia masuk, Pak. Pas dia masuk, murid kan belakangan masuknya. Jadi kelihatan terlambat. Disuruh ke depan, dipukulin. Tuh, sampai begitu. Dipukul, dijawab, ditanya nggak bisa jawab. Kadang-kadang dilempar. Penghapus, dilempar. Betul-betul dilempar, Pak. Tapi ketika dia mukul muridnya, itu tidak didasari dengan rasa benci ataupun apa. Tapi dengan tujuan mendidik. Dia katakan begini kepada gurunya. Kemarin saya dapat cerita ini daripada Kiai Nur Sasi. Karena beliau termasuk di antara orang yang pernah digebukin juga. Yang pernah diomelin juga, yang sering diomelin. Ya, tapi sering juga dapat faedah daripada Kiai Abdul Syafi'i. Aneh mukul ente bukan mukul entenya, tapi apa? Aneh mukul setannya, gitu katanya. Aneh bukan mukul entenya, aneh mukul setannya. Abis itu udah baik aja lagi. Nggak ada rasa benci, nggak ada. Memang karena semata-mata ingin mendidik, ya, mendidik muridnya. Itu seperti itu, Pak. Ya. Dan muridnya nggak ada yang dendaman, nggak dipukul, ya nggak dendam, nggak. Nah itulah kenapa akhirnya banyak murid-murid daripada beliau itu yang berhasil, yang jadi orang-orang bermanfaat jadi ilmunya. Karena apa? Karena begitu, ya nggak ada kesel, nggak ada marah sama guru walaupun sering diomelin, dipukulin, itu biasa, ya biasa. Kiai Abdul Syafi'i itu orang yang sangat tegas, ya sangat tegas. Beliau itu karismanya luar biasa, ya. Yang sezaman yang pernah menyaksikan itu sudah tahulah bagaimana karisma beliau. Beliau itu betul-betul murabbi. Jadi kalau azan nih sudah dilaungkan, iqamah sudah dikumandangkan, beliau akan muter, Pak. Muter di sekitar Jalan Bali Matraman itu. Sambil bawa ini kayu. Kalau ada orang yang masih duduk nongkrong jalan, dipukulin, Pak. Dipukulin suruh sholat. Tuh. Luar biasa. Guru yang seperti itu. Ya. Makanya yang kita harus ambil daripada kisah-kisah ulama-ulama yang hebat itu adalah diantaranya apa? Adabnya. Ya. Adabnya kepada guru. Ya itu luar biasa. Sehingga banyak yang jadi ulama. Ya, baik. Kita sambung sedikit lagi. Wa idza lam yasma' kalam asy-syaikhi li bu'dihi aw lam yafhamhu ma'al isgha'i ilaihi wal ikbali alaihi falahu an yas'ala syaikha i'adatahu aw tafhimahu ba'da bayani udhrihi bisu'alin latif. Apabila dia tidak mendengar ucapan gurunya karena jaraknya jauh, ya, atau dia tidak memahaminya, padahal dia sudah fokus mendengarkan, dia sudah perhatian, tapi dia nggak paham juga, kan ada begitu, Pak, murid yang bebel, udah paham, udah didengerin, tapi nggak paham, ada yang begitu. Seandainya itu terjadi pada kita, ya, yang kita perlu diulang lagi, nggak apa-apa kalau mau nanya, kata pengarang, falahu aniyas ala syaikha i'adatahu, maka dia boleh bertanya minta kepada gurunya untuk diulang kembali apa yang dia tidak paham itu ataupun yang kelepasan tadi. Ba'da bayani udhrihi, setelah dia menjelaskan alasannya kenapa dia tadi enggak bisa paham gitu ya. Bisu'alin latif, dengan permintaan yang lemah lembut. Ya.
Jadi begitu, walaupun kita nggak paham, misalkan karena jaraknya jauh, speakernya mati misalkan, kita nggak paham, nggak denger, nggak apa-apa kita minta ulang gitu ya. Tapi kata pengarang, kita sampaikan alasannya dan kita minta untuk diulang tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah, kita berhenti sampai di sini pada adab yang ke-10. Kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Kita praktekkan kepada guru-guru kita. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍ 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din. Warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastabi'una qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.